Selamat malam para traders dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara dan dunia. Kembali sama kita 3C. Orangnya tinggal dua nih. Kecapean pada taraweh kali ya Pak ya. Iya, Iya. Iya, mohon maaf baru ini mengudara. Maklum eh, namanya udah tua pasti harus ngayom sama yang muda-muda. Banyak dipakai di lingkungan sama di. yang penting tetap semangat, Bang. Iya. Bang, ini kan market lagi panas soal terutama kan konstelasi di Ukraina ya, sampai sekarang masih aja ngotot. Kemudian strategi Putin minta bayar pakai rubel. Eropa tuh gimana efeknya tuh Bang? Kita mulai dulu dari makro ya, global ya, karena yang paling mendominasi ini kan strategi market ini kita lihat efek pertama yang mempengaruhi kan strategi negara-negara yang counter dengan Rusia, membuat Hmm, plan apa, Rusianya sendiri punya rencana apa, efeknya apa, dan siapa yang lebih dominan gitu di kancah global ekonomi ini. Silakan, Bang Dwi. ya, selamat malam, selamat malam, selamat siang, selamat pagi yang nonton. Singkat cerita bahwa sekarang kan Ukraina Rusia itu belum selesai-selesai nih proses perdamaian aja mundur-mundur katanya damai sih. Kemudian ada permintaan lagi selama Rusia tetap kekeh bahwa Ukraina harus mengikuti kehendaknya. Jadi di Ukraina juga serba salah di tengah-tengah, Bang. Kalau dia mengikuti kehendak dari Rusia, mungkin dia dijauhi dari rekan baratnya. Kemudian juga kalau dia tetap mendekati rekan barat, kekacauan akan bertambah di Ukraina. Sementara negara-negara yang ingin membantu hanya memberikan bantuan support senjata, bukan dalam bentuk pasukan. Jadi hal ini sebetulnya memicu kekerasan lebih lanjut kalau negara-negara tersebut justru memberikan senjata bukan support dan selanjutnya. Iya, Nah, kembali lagi ke Rusia. Rusia sengaja sengaja diadu ya Ukrainanya ya. iya kasihan juga di tengah-tengah. Sebetulnya yang kasihan rakyatnya sih yang nggak tahu apa-apa. Eh, dari beberapa negara ada yang pro dan kontra itu wajar. Intinya kita sekarang bahas Rusia aja nih yang minta pembayaran barang-barang komoditinya itu dalam bentuk rubel. Karena kita tahu rubel sekarang kan berada sempat berada di level terpuruk, kemudian ada balasan dari embargo ekonomi dari beberapa negara barat terhadap Rusia, kemudian sekarang Rusia juga membalas bahwa pertama kali setiap pembelian gas, nah kita lihat tahu dulu pembelian gas itu harus pakai rubel. Nah sebelum kita beranjak ke sana kita harus tahu nih kontribusi dari Rusia untuk ekspor ke Eropa itu seberapa besar sih gitu kan? Saya Hmm, buka dulu ya. Hmm, Bangga. di mana nih saya bukanya? Oke, search zoom 2. Kelihatan bang? Sip. Nggak ada dua kan ininya Ya. gambar-gambarnya. Nah ini deh. Gas, gas komoditi itu dari energi. Ini baru energi aja yang kita bahas. Pertama gas itu 40% kontribusi untuk ekspor yang dipakai sama Eropa. Ya, Eropa pakai ketergantungan gas itu besar sekali meskipun kalau kita imbang-imbang di sini sebetulnya batu bara untuk industri Empat di puluh persen Eropa. maksudnya apa tuh Bang Dwi? Empat puluh Kenapa? persen dari total gas Rusia. Enggak, maksudnya tuh Eropa pakai gas Rusia itu 40% ya, total gas Rusia. Jadi lebih gede gitu Hmm. supply-nya. Iya, iya. Nah, oil justru kecil bang, 27% gitu kan, dua Iya puluh ya. tujuh persen yang dipakai sama dia tuh rumah tangga, kemudian kebutuhan industri, ini campuran. Yang paling gede itu sebetulnya di batu bara. Hmm. Tapi beberapa negara Eropa Barat itu kan target untuk penggunaan energi bersih, contohnya Jerman itu kan 2000 kalau nggak salah di 2045 dia harus bersih. Ya, pilihan untuk ke energi bersih itu bukan ke batu bara tetapi ke gas. Polusi untuk menilai polusi segala macam ya mereka pilih gas. Makanya total 40% yang sekarang yang mau jatuh tempo bulan April dia harus bayar dengan rubel mau nggak mau. Kalau nggak
Kalau nggak bayar dengan rubel akan di-cut gitu. Oh, jadi selama ini total demand Eropa itu 40% dipasok dari Rusia ya? Ya, betul, dari Rusia 40%. Kan gede itu sebetulnya, Oh, ya kan? sangat besar. Nah, itu sudah instalasinya tuh sudah matang gitu sebetulnya deh. Alokasinya, kemudian juga saluran-salurannya sudah matang sebetulnya. Ini kan dari saluran pertama itu dari Rusia, Notem 1 ya. Nah, ini 40%, kemudian batubara 46%. Sebetulnya bargaining pertama untuk Rusia untuk menekan eh, negara-negara Eropa, kemudian Eropa, khususnya Eropa karena berhubungan langsung Rusia dengan Eropa. Ini tentang energi, Bang. Hmm. Belum terhadap makanan. Nah, ini sekarang sebetulnya perangnya bukan perang ini lagi, bukan perang militer, tapi perang energi, gitu kan. Makanya dia merasa punya bargaining untuk bayar gas ini nih, gas pertama sekali di pakai rubel gitu. Waktu ngomong itu aja rubel sekarang sudah naik deh. Nanti kita lihat. Nah, dari sini kita udah tahu nih. Langkah selanjutnya pasti nanti pembayaran oil pakai rubel, pembayaran batu bara pakai rubel gitu kan. Ya, Nanti iya. pembayaran komoditas lainnya, pangan segala macam ya pakai rubel. Akhirnya akhirnya dominasi untuk dari Rusia bergeningnya sangat kuat ya pakai rubel supaya apa? Supaya rubel menguat nih. Berarti nanti Negara ke depannya ekspor. ada tantangan lagi nih Bang, masalah transmisi pembayaran uang elektronik ataupun transmisi transferan pembayaran segala macam. Karena kan selama ini masih dikuasai oleh eh, Amerika dan Eropa untuk pembayaran Swift itu. code itu ya. Iya, Swift code gitu. Ya juga, ini kan harus dibuka berarti kan. Mau Hmm. nggak mau dipaksa dibuka sama dia. Kemudian kemarin ada wacana untuk pembayaran dengan kripto, tapi ini ditolak nih. Ada sebagian orang nggak karena nggak bisa di apa sih nggak bisa dikontrol menurut mereka. Jadi lebih bagus ya sekarang untuk jangka pendek pakai rubel gitu kan. Iya, iya. Nah ini mau nggak mau kalaupun berlangsung berarti kan pembayaran internasional harus dibuka nih pintunya. Nah, ada beberapa negara Eropa seperti biasa Eropa itu nggak ada satu suara karena dia apa namanya mengutamakan kepentingan negaranya sendiri. Kemarin kan sebetulnya Jerman menolak untuk embargo tentang energi, tapi embargo tentang lainnya oke. Tapi sekarang dia setuju dan tertinggal satu negara yang menolak untuk apa namanya menyetop energi, tetapi dia mau bayar dengan rubel, Hongaria. Ini lagi dibicarakan di Hongaria negara Hongaria ini. Nah kelihatan ya. Ya, Nah kalau kita lihat di sini yang pertama pembayaran rubelisasi pembayaran gas Rusia. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke nilai rubel yang terjadi tanggal 9 Maret itu 0,072, rendah banget. Ya kan? Tanggal 11 Maret 1 rubel 0,012. Ini kalau nggak salah bisa lihat yang terbaru di berapa itu mengalami penguatan di rubel meskipun dalam wilayah-wilayah baru. Wilayah-wilayah apa namanya? Sorry, bukan 11 Maret ini, 11 April. 11 April ya. 11 April 0,012. 0,012 ya kan ini 11 April ini di salah dalam arti kata isu itu aja sudah memperkuat penguatan rubel terhadap dolar ya kan terhadap dolar. Nah apalagi nanti bulan April paruh kedua ini harus dibayar jatuh tempo segala macam. Kalau nggak dibayar akan stop. Bayangkan kalau di stop sama sekali Iya. di stop sama sekali sebetulnya dari wilayah Rusia juga punya apa namanya punya resiko. Gas itu kan sebetulnya nggak bisa di stop, harus dibakar, nggak bisa disimpan. Masalahnya nih gas-gasnya bukan LNG bang. Jadi, Dia langsung bisa langsung dipakai istilahnya tanda kutip. Kalau LNG itu kan sebetulnya cair, gas dicairkan, kemudian nanti di oh iya, dalam bentuk senyawa konversikan, butan, butan ya, baru butan. baru kemudian bisa dipakai Propan kan. ya, sama Ya, propan. makanya liquid natural gas kan LNG Iya. liquid dia dicairkan. Nah, ini
Yang satu menolak kesepakatan dari wilayah Eropa lainnya, yaitu Hongaria, dia mau untuk bayar dengan rubel. Karena apa? Negara itu sangat-sangat butuh, yang dia ngerasa ini paling murah gitu Hmm. dibandingkan dibandingkan stok yang akan disediakan sama Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat pun ngirimnya dalam bentuk LNG. Amerika Serikat gabung dengan Qatar, dia kirim dengan energi. Sudah barang tentu dari wilayahnya juga cukup jauh, sehingga menambah kosnya cukup mahal. Belum kita hitung lagi tambahan biaya konversinya. Biaya konversi kan harus ada kilang tersendiri untuk merubah LNG itu menjadi energi langsung terpakai, tanda Iya. kutip. Nah ini kan harus dipikirin juga gitu kan. Uh, Kemudian jumlah jumlah yang harus disuplai itu juga pasti terbatas dari wilayah negara lain. Karena ini butuh rencana, ini kan perang yang secara tiba-tiba gitu kan. Sementara di lain sisi ini sudah sistemnya sudah terbangun gitu. Dari Rusia ke Eropa segala macam sudah terbangun gitu. Karena tindakan darurat oleh beberapa negara Eropa, kemudian juga skenario dari Amerika Serikat akan menyuplai gas ini, termasuk suplai oil, minyak yang akan disuplai sama Amerika itu sudah setuju 1 juta barel per hari, ya kan? Ya, 1 juta barel per hari. ini Kemudian ya tadi Bang. malam tuh ada berita EIA juga menyuplai cadangan minyak yang ada di negara-negara tersebut. Nah, Amerika itu suplai ini cadangan minyak nasional dia yang disuplai ke sini gitu. Sementara kalau kita tahu, kalau nggak salah tahun 2018 ini baru undang-undang ini baru ada gitu untuk menyuplai ke negara lain. Artinya apa? Artinya Amerika Serikat sendiri sangat membutuhkan cadangan minyak mentah untuk negaranya sendiri gitu, Bang, untuk aku paling sore nih lah Bang. Ini paling sore aku. Nah, itu dia. Nanti kita cerita ke situ. Nah, Amerika Serikat sudah berjanji dia akan 1 juta barel, tapi maksimal 180 hari. Berarti kan terbatas juga istilahnya kan? Iya. Sangat terbatas. Berapa lama sih sebetulnya dia bisa mampu? Nah, ini juga ini dikhawatirkan oleh beberapa negara. Bisa sekarang, syukur-syukur damai gitu kan? Tapi Heeh. kalau nggak damai di mana? Nah, ini dia. Kalau Amerika terus supply, kasarnya terus supply, berarti mengancam perekonomian Amerika Serikat sendiri. Tapi aku yang paling sore nih lah Bang. $200 per barrel ya. Nah itu dia, karena keterbatasan itu minyak mentah bakal naik ke situ gitu. Tapi bahaya bang, $200 per barrel kalau kita mikir trading ya itu bagus gitu kan. Tapi kalau kita mikir secara global bahaya nih. Iya. Bahaya, inflasi akan terjadi di mana-mana. Inflasi Amerika tuh sudah cukup tinggi di wilayah sekarang. Jadi masih bisa disebut ini hyperinflation. Sedangkan Makanya di suku di angka mau apa naikin 85 suku dolar bunga kan? iya di angka 85 dolar per barrel aja kita udah termasuk semi krisis ya. Kemarin di 135 sudah masuk krisis. Kalau misalkan di atas 150 lagi, ya di atas 150 berarti kita bisa double krisis ini, Bang. Nah itu yang berbahaya kan. Nah, kemarinnya demo kan, naikin Iya, iya. Pertamax dinaikin demo, apalagi Petralet nanti dinaikin lebih demo lagi gitu. Iya, karena APBN kita jebol kan? Iya udah jebol itu sebetulnya $60 per barrel, sekarang udah dinaikin berapa tuh? Belum Kalau ya? Masih kalau 65 kan? kalau Pertalite malah turun dia, Bang, sebenarnya. Turun berapa ras perak. Kalau Pertamax yang naik dia. Tapi persediaan Petralet harus dinaikin. Kenapa? Orang yang pakai Petramax beralih dia ke Petralet. Iya, bener. Kemudian yang solar Persedi subsidi juga kemarin ketahuan tuh di Medan ada mobil mewah beli solar yang subsidi. Ya, ya makanya ada peraturan kan nggak boleh pakai jerigen segala macam. Nah ini Ini sebetulnya kayak teori balon nih. Mau nggak mau kalau orang pakai Petralet semua berarti subsidinya semakin bengkak dong kalau persediaan Petralet dinaikin. ini sebenarnya bahaya ini ya, Bang ya, karena permintaan bahan bakar ini kan kalau harganya sudah di atas 100 lagi, ya sangat mengkhawatirkan ya. Makanya kita lihat ini kan kekhawatiran orang $200 per barrel segala macam. Sebetulnya sekarang isunya isu gas, tapi kemana-mana yang saya sebutkan tadi kan ada Iya, 3 energi itu belum makanan loh.
Akibatnya apa? Akibatnya di Eropa itu bond meningkat, bond. Kita harus tahu apa sih yang disebut dengan government bond 10 tahun segala macam. Itu sebetulnya indikator. Semakin mahal bond ditawarkan berarti semakin dibutuhkan oleh negara tersebut untuk pinjam duit ke masyarakat. Gambarnya mana nih? Coba ada eh, oke. Lihat dulu ya. Nah, kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, itu dia. Apa sih yang disebut dengan bond? Bond itu sebetulnya pinjaman duit ke masyarakat untuk dibeli masyarakat, duit semakin banyak. Jadi pemerintah sendiri menggolangkan dana masyarakat itu untuk kebutuhan eh, pemerintah gitu kan. Yang berjanji akan membayarkan menurut jatuh tempo. Biasanya dipakai adalah bond selama 10 tahun. Jadi patokan. Semakin tinggi positif nilai bond negara berarti semakin dia butuh duit, artinya semakin kurang duit tuh negara gitu kan. Mm-mm. Nah, akibatnya apa? Kalau bond naik biasanya orang saham dia melepas posisi saham, apa namanya, makin gak percaya kan. Iya. Efeknya ke situ gitu sebetulnya. Nah, government bond ini ternyata di wilayah beberapa negara Eropa hijau dia bentuknya. Kalau kita lihat dari market bond hari ini aja nih, hari ini aja hijau semua bang. Nih lihat hijau semua nih, tuh major 10 tahunan dari Amerika Serikat juga positif. Nah, kita lihat Jerman nih, negara terdampak utama. Kita lihat Jerman, negara terkuat di Eropa sendiri. Bondnya ntar nggak kelihatan, nggak ada, nah lagi muter itu tinggi dia. Nah, tuh, lihat. Sangat masif kan 2022 awal Januari aja dia di wilayah berapa tuh? Minus 0,1772, sekarang 0,817. Nah, Semakin naik. korelasi ke mata uang euronya malah anjlok ya. Ya, karena nggak percaya dia apa namanya? Euro ini pengaruh juga dari Jerman. Kalau negara terkuat aja khawatir krisis, berarti orang nggak mau pegang mata uang itu gitu. Akibatnya apa? Akibatnya, ini contoh Jerman aja dulu ya, negara terkuat, bukan yang lain. Yang lain pasti lebih buruk lagi nih. Ini kontribusinya lebih tinggi. Nah, kalau dari euro, kalau kita lihat langsung tuh, kelihatan kan? Iya. Bulan Januari aja sudah mulai ini 2000, nah nih 2022 deh awal Januari sudah turun sebetulnya, terjadi kenaikan, kemudian sekarang hari ini terjadi koreksi yang nggak cukup, pengaruhnya tuh nggak membuat dia naik gitu. Nah, kekhawatiran terhadap anjloknya nilai mata uang euro ini terbukti sekarang, meskipun sekarang di wilayah double bottom. Bang, kalau di 4 Mei mulai penurunan euro, kalau obligasinya tadi 4 Mei 2021 naik apa turun? Obligasinya. Obligasi, bentar. Nah, 4 Mei Oh ya, 2021 dari situ mulai naik ya, berarti korelasinya terbalik ya, Bang? mana Mei, April, Mei. Mei Nah, ini deh. 2021. Iya. Ini Mei Nah, itu kan 2021 dari situ kan Januari. iya, Nah, turun habis itu kan terus naik dia. Nah, euronya dari Mei 2021 juga turun ya. Berarti korelasinya antara bond berarti kebalik. terbalik dia. Kebalik memang. Kan kekhawatiran terhadap krisis, kalau bondnya naik berarti krisis kan? Ya kan? Iya, betul. Mata Nah, ini uangnya, berarti orang nggak percaya jadi pegang tips mata nih. uang itu untuk perdagangan. Dan itu nanti mempengaruhi orang pegang saham. Berarti saham-sahamnya juga pada anjlok nih. Saham apa aja? Biasanya saham yang mempengaruhi ekspor, yang beban untuk pembayaran juga kan pengaruh nih. Ya kan? Karena si euronya Untuk emas layer ke berapa dia, Bang? Setelah obligasi ini, layer ke berapa emas? emas. Apa spontan? Oh, Spontan nggak korelasinya langsung kalau misalkan spontan, obligasi. nggak langsung spontan. Kalau krisis kan ngelihatnya ke bond, kemudian ke emas, ke mata uang, baru ke emas gitu. Biasa seperti itu. Kemudian saham juga terpengaruh. Kenapa? Pembayaran ekspor segala macam kan sekarang selain dolar kan euro juga nih. Mereka pegang dominasi Iya. untuk penggunaan mata uang.
Kalau terjadi krisis mereka, gasnya krisis, penggunaan energi gas krisis, kemudian manufakturnya juga krisis, ya euronya juga termasuk krisis kan. Nah mau nggak Mm-mm. mau buffernya tuh kuat nggak? Nah ini jadi masalah. Maka dari itu kalau kita lihat dari pergerakan euro aja, mana tadi euro aja terus turun. Sekarang bener kan kejadian turun nih euro. Kalau kita kecilin aja nih. Iya, Sampai berapa turunnya? Secara teknikal sih ada support-support di wilayah 1.081 gitu. Itu dekat. Kalau jebol lagi ya kita pakai ini. Jebol lagi ternyata bawahnya sendiri ada tuh supportnya tuh. 1.064 gitu kan. Belum ada satu tanda-tanda poin. untuk kenaikan. Kenapa? Lower high-nya itu belum ada sama sekali sekarang gitu. Iya, Belum benar. ada. Jadi ya bisa tembus ini. Kalau sekarang belum ada solusi yang bisa menyebabkan, ya ini baru kemarin kan bulan April harus bayar dengan rubel Iya, benar. gitu. Ini ada juga nih tahun 2016 krisis segala macam, ini ada di 1.034 segala macam. Nah, menurut saya ini masih cukup alasan kita untuk memegang sell on euro gitu. Karena yang tadi persyaratan persyaratan untuk pembayaran komoditas, jadi perang komoditas lagi nih sekarang nih. Belum kita ngomong tentang batu bara, belum ngomong tentang minyak kan. Gitu. Minyak pun ini nggak tahu, kita kan harus berdamai dengan eh, mereka harus berdamai juga dengan wilayah Timur Tengah. Timur Bang Tengah Dwi, Timur Tengah itu nggak semuanya bisa dikontrol sama Amerika. Bang Dwi, Ya, ini euro ke bawah lagi kayaknya ya. ya ambil aja bang. Maka Iya dari ya. itu kalau kita lihat di 4 jam daily segala macam untuk tren jangka pendek ya sudah cukup bagus tuh lihat. Ya kan? Golden Mm-mm. cross untuk moving aja secara teknikal ya bener gitu. Ya kan? Daily yang lebih cepat lagi. Nah, ini udah mulai lagi masuk. Band-band di atas, band tengah lewat lagi ke bawah tuh lihat. Mm-mm. Cukup alasan. Itu menurut pendapat kita ini, Bang. Ya, ugal-ugalan dah, trader ugal-ugalan yang ngelihat pergerakan harga memanfaatkan dari fundamental bias fundamental, Oil Bang, oil kemudian Bang. nah kalau oil kita lihat karena tadi pasokan juga cukup apa namanya cukup ada responnya semakin turun oil. Kenapa? Karena kan cadangan minyak yang dilepas tadi. Iya. Yang tadi juga EIA itu kan melepas cadangan minyak juga. Makanya si oilnya turun. Tetapi tren utama masih dalam keadaan naik. Kalau Rusia juga menyebutkan ini harus dibayar dengan rubel gitu kan. Selanjutnya kita lihat nih Rusia kan sebetulnya apa namanya pengekspor terbesar juga makanya digandeng sama OPEC kan OPEC plus Rusia. Ah, Penggunaan ah, minyak sendiri kan sebetulnya oleh siapa yang paling utama? Oleh China. China kan jadi masalah juga sekarang. iya. Dia nggak kepake barang, kurang kepake untuk China nih minyak Saya sekarang. berpikirnya Makanya dia gini Bang Dwi, seberapa tahan cadangan yang dilepas itu untuk mensupport pasar? Berapa lama tahannya? cuma 180 hari dari Amerika. 180 hari. Iya, berarti kan 180 juta barrel yang dilepas. Cuma 180 hari itu berapa berapa lama tuh? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan, cuma 6 bulan. 6 bulan perang udah selesai belum? Kalau semakin menjadi, semakin bahaya. Makanya $200 tuh kan. Iya. Gitu. Tapi di lain sisi, semakin perang berarti kos mereka itu perang itu bukan membawa kesejahteraan. Negara aneksasi tidak sejahtera, negara yang menganeksasi juga nggak sejahtera. Lama kelamaan juga duitnya habis bang. Mm-mm. Kalau dia nggak punya sumber daya yang cukup kuat, gitu. Itu menurut saya. Nah, gimana nih Bang Koji? Mungkin ada yang tambahin. Aku masih memikirkan kelanjutan dari energi biasanya yang paling sistemik itu adalah pangan, Bang. Harga-harga bahan pokok makanan. Ini yang dituju Jerman. Nah, ini ada catatan Bang kalau masalah pangan nih. Baca-baca ya.
Pangan itu naik sekitar mana Jerman. Nah, ini dia. Inflasi, kenaikan harga pangan 20-50% yang sekarang, 2 minggu ke depan. Naik, daya belinya gimana kita lihat. Inflasinya juga gila-gilaan 5,1 kemarin, sekarang terakhir dibaca 7,3% aktual. Jerman udah naik tuh keadaan pangan. Kenapa? Ya tersendat juga kan. Pangan itu harus diproduksi kan. Pertanian segala macam dari ekspor Rusia juga ekspor gitu. Ukraina gandum dia ekspor tersendat. Makanya apa namanya kan mereka pangan utama kan gandum untuk roti buat segala macam. Kalau kita kan di beras. Mm-mm. Kemudian minyak mentah kenapa sih harga minyak mentah sorry minyak goreng kenapa naik itu barang substitusi sebetulnya. Mereka pakai minyak jagung untuk goreng-goreng. Minyak jagung. Minyak jagung nggak ada, pangan nggak ada, pakai minyak 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 sawit. Minyak kita kan minyak sawit dijadiin ya, jadi mahal permintaan untuk mereka lebih tinggi. Makanya di luar negeri minyak sawit ya lebih mahal daripada Indonesia. Iya. Begitu. Kita disubsidi. Ini subsidi kan sebetulnya menolong masyarakat tetapi menyedot tabungan pemerintah. Apa tips Bang untuk kita Bang jika harga minyak mentah dunia ini tembus 100 lagi? Pertama memanfaatkan pergerakan harga ya, bukan kita mengharapkan harga minyak naik gitu. Kenapa? Eh, Ya sebetulnya semakin naik harga minyak ya semakin beban subsidi pemerintah semakin tinggi, semakin susah juga kita untuk melihat tingkat inflasi daya beli segala macam yang belum kuat. Mm-mm. Pertama tipsnya ambil posisi beli di minyak itu bang. Kalau kita sebagai trader. Iya. Selanjutnya berdoa gimana lagi dong? Iya. Realistisnya seperti itu. UK, UK kemarin keras banget nih sama apa namanya cukup berani dia dibandingkan dengan yang lainnya. UK Tapi UK lagi kurang demen Bang lihatnya Boris Johnson rambutnya kayak orang orang jangan. Nah itu inflasinya juga udah cukup tinggi meskipun di bawah Jerman 5,5% 6,2 ya kan? iya, empat lihat Karena gaya saya Boris Johnson. government bond juga dia naik tuh aktualnya 1,78 dari 0,915 krisis tuh. Iya. Ya semua semua bermasalah nih wilayah Eropa. Makanya korelasinya cukup sama gitu kan antara euro dolar dengan UK itu searah dia pergerakan harga gitu. Singkat seperti itu bang. Mm-mm. Nah, ditambah lagi nanti Tambah potensi kenaikan Fed rate yang kemarin rencananya kan bulan April ini dinaikin, nggak jadi. ya bulan April. Nggak jadi, tadi ada beritanya nggak jadi, nanti di sekitar bulan Mei dilihat lagi. Tapi itu kan isunya seperti itu. Kalau dinaikkan lagi tingkat Fed rate itu kemungkinan dolarnya menguat. Ketika dolar menguat mungkin ada koreksi di emas untuk turun. Tapi menekan sekali lagi menekan euro kalau kita transaksi euro itu akan tetap tertekan euronya gitu. Sama Amerika dolar naik berarti kan euronya yang tertekan. Gitu. Dan artinya apa? Masih beres di euro, itu aja. Kalau ada Siap. koreksi ya manfaatin di situ. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya euro masih melemah. Kalau belum ada solusi yang cukup bagus. Mereka bingung sekarang nih sebetulnya. Makanya pembicaraan terus berlangsung. Jadi Putin ini sebetulnya sudah mikirin gitu kan. Kartu trupnya udah dipikirin sebelum perang kayaknya. Kesini Iya. gitu. Situ. Oke Bang, mantap sekali nih. Aku dapat pencerahan karena aku sih selama 2 minggu ini kepikiran soal harga minyak, efek ke suplai rantai jalur pangan, karena kan Rusia juga 40% lebih mensuplai gandum kan. Ya, Ukraina juga gede loh Jalur Ukraina. iya, jalur pengiriman gandum kemarin lewat dermaga yang ada di Ukraina yang kemarin itu juga hancur di bom itu. Jadi kan bahaya juga tuh untuk
harga-harga pokok pangan yang bahan dasarnya dari gandum, kayak mie instan, roti dan sebagainya pasti itu naik gitu. Pastilah. Iya. Ya, Indomie segala macam mie bakal naik nih, gandumnya tersendat. kalau ada lahan kosong enak juga nih Bang nanam kentang kita. Nanam pisang. Gandum gak cocok kayak jadi kita ya. Gandum kurang gitu. Nggak Nggak ngerti sih cocok lah. karena kita nggak lahan kita nggak dasar untuk Iya, tanaman makanya gandum. makanan kita bukan roti, nasi, cocoknya sawah. Iya. Ubi talas Ubi, ubi hasilnya jalar. ubi kita. Ubi jalar ditumbuk campur ubi roti itu kan bisa jadi ongol-ongol juga. Iya, Papeda. iya. Sama persiapan inilah Bang, kalau misalkan terjadi konflik berkepanjangan, alat-alat survival kayaknya sih bagus. Oke, Bang Dwi, terima kasih banget kesempatan Gitu aja. waktunya yang sudah diberikan berharga Terima kasih ini buat banget kita semua. kesempatan Gitu aja. waktunya yang sudah Audiens, diberikan berharga sampai ini jumpa buat kita di semua. pertemuan berikutnya. Audiens, Sampai jumpa di 33C pertemuan berikutnya. canda-canda cuan sekarang jadi 33C serius-serius cuan ini jadi canda-canda cuan sekarang jadi 3S. serius-serius cuan ini jadinya. Bukan 3S, Ini kan data-data mentah yang bukan 3S. ini kan data-data mentah yang di jalanan lah Bang. Kita lihat-lihat barang-barang kayak gini kan. Di Iya. jalanan lah Bang. Segala macam. Kita lihat-lihat barang-barang kayak gini terbukti dengan pergerakan harga segala macam ya. Tapi barang-barang kayak gini kan nggak semua orang bisa lihat, Bang, tahu. Malam ini kan barang-barang kayak gini kan nggak semua orang bisa lihat, Bang, tahu. Kan ini sebenarnya berharga juga ini bagi trader yang kan ini sebenarnya berharga juga ini bagi trader yang fokus dengan fundamental data ini kan penting sekali nih. Fokus dengan fundamental data. Jangan lupa follow Instagramnya. Oke, Jangan lupa follow Instagramnya yang di atas Mr. itu. Dwi Aviono Kalau mau Pamujiraden. tanya-tanya yang di atas Yang situ, mau private juga, kalau mau yang tanya-tanya di yang coach mau sama private beliau juga jangan yang mau sungkan nanti nanti follow di IG-nya ya. di coach sama Siap. beliau jangan Ya, sungkan nanti turun. follow di IG-nya ya. Makasih Bang Dwi. Siap. Sampai jumpa. Atur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Makasih Bang Dwi. Ya. Sampai jumpa. Baik. Sebelum penutup, Salam. inusia marahimakumullah. Tunggu sebelum penutup, inusia marahimakumullah. Udah denger. Dijawab lah Bang Dwi. Inusia marahimakumullah. Dijawab lah Bang Dwi. Inusia marahimakumullah. Dijawab. Nawaitu somogadin an adai fardhi syahri Ramadan. Niat puasa. Oh. Enggak itu. Niat puasa. Bukan puasa kita lewat nih. Iya, Enggak oke. itu. Sampai udah jumpa, lewat thank you, kita. thank Ya, you. itu lewat nih. Salam. Iya, oke. Sampai jumpa, thank you. Ya. Salam. Hmm.